Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kajian kita kemarin sampai di bab taubat. Betul ya? 385. Kita akan pelajarin lagi. Mesti gimana nih hidup kita ini? Mesti apa aja nih yang kita persiapkan dalam kehidupan kita? Sampai di bab syarat taubat kemarin, bukan? Kita akan lanjutkan lagi persyaratan taubat kita. Biar kita jadi hamba-hamba yang selalu bertaubat kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah, selalu menyesali dosa-dosa kita sebab Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat, Allah cinta kepada hambanya yang selalu membersihkan diri. Sebelum kita baca kitabnya, seperti biasa kita akan awali dengan baca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidda ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallim jami'al anbiya wal mursalin wal qawmi ajma'in. Wa khususan sayyidina Muhajirin Muhammad bin Isa fakir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidil Abdurrahman As-Sagaf, Sayyidil Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, Fakhril Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usuli min furim min sahib ratib, Ahmad Abdullah bin Al-Haddad, Ahmad bin Zainal Habsyi wa Ahmad Al-Habsyi wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in. Thumma lawrul Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atus ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fi din ulama amilin fuqahal muhaddisin wal qurra wal mufassirin sadatus sufiyatil muhaqqiqin ajma'in. Thumma ila arwahil imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa usulihim wa furuhim wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi thalatha la budda minha fi tawbati minadh dhunub allati takunu bainal 'abd wa bainar rabbih. ويزيد عليها شرط رابع في الذنوب التي تكون بين العبد وبين غيره من العباد. Beliau kemarin menyampaikan 3 syaratnya taubat. Yaitu yang pertama harus ada penyesalan, yang kedua mesti tinggalin dosanya, yang ketiga berjanji berniat untuk tidak kembali mengerjakan perbuatan dosa tersebut apapun yang terjadi sepanjang hidupnya. Kemudian kata beliau, syarat 3 ini harus ada untuk dosa yang antara kamu dengan Allah SWT. Tapi kalau dosanya itu adalah antaramu dengan sesama manusia, maka diperlukan syarat yang keempat. Diperlukan adanya syarat yang
Wa bayanu dzalik, keterangannya demikian. Annahu in zalama ahadan minal adamiyyin fi nafsin aw irdin aw malin. Kalau seseorang mendolimi orang lain, kalau seseorang berbuat kezaliman kepada orang lain, fi nafsin, baik bunuh orang. Misalnya, sekarang bunuh orang tuh nggak terjadi, tapi membunuh karakter, ya, membunuh harga diri orang, mencemarkan nama baik, sampai orangnya kayak nggak bisa lagi hidup gitu, padahal fitnah. Makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena fitnah itu pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Fi nafsin, baik itu secara ke diri seseorang, ke personal seseorang, aw irdin, atau harga dirinya, aw malin, atau hartanya. Punyanya orang dikuasain, punyanya saudara-saudara dikuasain harta warisan misalnya. Atau misalnya sumbangan hari Asyura, bilangnya buat anak yatim, tahu-taunya buat dirinya sendiri sambil bilang saya juga yatim. Nah, kamu yatim umur 50 tahun? Bukan anak lagi namanya. Jidah yatim. Mendolimi harta orang. Mendolimi harta orang. Segala macam bentuknya ya. Bahkan kayak jualan ada aibnya, ada cacatnya di jualan tersebut, tapi kita nggak terangin. Misalnya, kita nggak terangin nih kecacatan dari barang tersebut. Orang belinya nggak tahu kalau ada cacatnya gitu. Itu pun termasuk dari jenis kezaliman. Kezaliman kepada harta seseorang. Kalau yang tadi tuh harga diri, maksudnya kayak kita jelek-jelekin orang, kita rendahkan orang, kita kata-katain orang, tuh termasuk jenis kezaliman. Kita omongin orang di belakangnya atau di hadapannya. Kalau kayak begitu gimana nih? Kalau kezalimannya kepada orang lain, wajib alaihi, wajib baginya an yuradda haqqah, mengembalikan hak orang tersebut ilaihi, kepadanya. Balikin. Kamu pernah ngambil? Balikin. Kamu pernah ngatain? Minta maaf. Kalau urusannya ke harta, wajib alaihi an yaruddu haqqahu ilaihi bitamkinih, wajib baginya untuk mengembalikan hak orang tersebut kepadanya sekemampuan. Minal qisas, kalau memang urusannya terhadap pembunuhan, maka dia diqisas. Fil madalimin nafsiyah, terhadap kezaliman-kezaliman yang menghilangkan nyawa. Waradal madalim al-maliyah, dan kalau itu terkait sama kezaliman-kezaliman harta, maka dia mengembalikan harta yang telah dizaliminya. Wa talabal ihlal fil madalim al-irdiyah, dan minta maaf, minta halal pada kezaliman-kezaliman yang menyakiti hati gitu, terhadap harga diri seseorang. Wa alaihi badlu juhdih fi dzalika wa imkanih, dan dia wajib berusaha sedaya upaya untuk melakukan itu semuanya. Artinya sedaya upaya balikin duitnya, sedaya upaya minta maaf kepadanya,
Wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in min al-fara'idil lazimah kas-shalah waz zakah an yatadarak ma fatahu min dzalik bil qada' hasbal istita'ah wal imkan. Dan kalau dosanya itu adalah berupa dia meninggalkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, seperti pernah ninggalin sholat, pernah ninggalin zakat, maka dia mengqadha hal-hal tersebut sekemampuannya. Lagi zaman muda, masa jahiliyah pernah nggak sholat. Berapa lama? Setahun. Ya udah tuh qadha sholat setahun. Serius Ustazah? Serius? 2 rius malah. Mesti diqadhain teman-teman saya sekalian. Mesti diqadhain. Yang gak wajib qadha itu 2 orang aja. 2 orang aja yang gak wajib qadha. Yang satu, siapa ayo? Hah? Yang satu orang kafir masuk Islam, nah itu gak wajib qadha. Walaf tuh, gak perlu qadha. Begitu masuk Islam, dia masuk lembaran baru. Yang kedua adalah orang gila. Jadi kalau kamu bukan orang gila, kamu wajib qadha. Wajib kamu qadhain. Sholat, puasa, wajib diqadhain. Dulu gak ngerti Ustazah, nah sekarang kan ngerti. Nyesel saya ngaji Ustazah. Mending gak ngerti aja. Gak ngerti kan katanya gak wajib. Wah, jangan sampai begitu. Diqadhain, hasbal istita'ah. Dulu teman saya tuh berulang kali nanya, Ustazah ini gak ada yang lain selain qadha? Nggak ada, saya bilang. Saya dulu kan udah ngajar fikih tuh di Tarim. Teman saya itu Islam dari lahir tapi dia tinggal di negeri yang mayoritas non muslim. Dia tinggal di Liverpool, Inggris. Jadi dia nggak emang orang sana. Kenapa Bu? Oh sudah temennya dari mana-mana. Emang kenapa? Biasa aja kali. Saya punya teman dari Citayam. Punya teman dari mana-mana. Jadi teman-teman sekalian, nih ya, kalau misalnya dia pernah ninggal sholat bertahun-tahun sekalipun dia wajib qadha. Dia nanya berulang-ulang sama saya, enggak ada yang lain Ustazah bayar apa kek beras apa. Enggak, saya bilang qadha. Selama masa itu kamu jangan sholat sunnah, sholat wajib aja. Waktunya sholat sunnah, sholat wajib aja kamu. Jadilah dia. Sholat taraweh orang-orang pada kumpul di masjid, dia juga datang. Tapi bukan sholat taraweh, melainkan sholat qadha. Dia sempat nanya sama ulama-ulama yang lain, maksudnya sama Habib Ali Masyhur dia tanya, datang lagi ke Syekh Umar Khatib dia tanya, semuanya jawabannya sama. Harus qadha sholatnya. Jadilah dia punya kalender. Banyak banget. Saya tanya ini kalender apa? Dia bilang nih kalender sholat saya Ustazah yang harus saya qadhain. Berapa banyak saya bilang? 13 tahun. Allahu Akbar. 13 tahun qadha sholat. Ayo. Kamu gak sebanyak itu kan? Jadi kalau masih punya qadha sholat, qadhain sholatnya. Qadhain. Ustazah gimana caranya qadha sholat Ustazah? Saya tuh gak inget juga jumlahnya misalnya. Dulu zaman jahiliyah sih sholat saya tuh bener. Cuman sholat subuh tuh Ustazah. Sholat subuh. Agak keleleran sholat subuhnya. Sholat subuhnya keteteran, ketiduran, kadang yang gak bangun gitu. Dan gak ngerti juga kalau begitu bangun mesti langsung sholat. Sekarang udah ngerti kan? Kamu kalau sampai
nggak bangun sholat subuh, begitu bangun kamu nggak boleh ngapa-ngapain dulu, bahkan sekedar sikat gigi sekalipun. Kamu hanya boleh istinja, wudu, kemudian langsung sholat qadha. Sarapan dulu boleh misalnya? Nggak boleh. Nggak boleh pakai sarapan dulu. Apalagi jalan-jalan dulu, nggak boleh ya. Dan langsung tuh, begitu bangun, langsung sholat, nggak boleh melakukan hal apapun selain melaksanakan sholat terlebih dahulu. Habis selesai sholat, saya sarankan kamu untuk langsung sholat lagi 2 rakaat, sholat taubat. Kenapa gitu Ustazah? Karena nggak ada yang menghalangkanmu untuk mengerjakan sholat pada waktunya selain dosa yang sudah kamu perbuat. Coba diingat-ingat. Pasti tuh kemarin atau beberapa waktu sebelumnya, kamu ada ngerjain dosa yang membuat Allah tidak berkenan kamu menghadap kepadanya pada waktunya. Baik, kamu mesti sholat taubat. Sholat taubat. Biar nanti gak keulang-keulang lagi. Selagi kamu meremehkan, apalagi pakai, ntar aja udah lepas, ini udah lewat ini. Udah jam 8 pagi, udah aja santai. Besok aja kodoknya, besok aja. Selagi kamu ngentengin, maka akan terjadi hal yang semacam itu besok-besoknya lagi. Harus memuliakan apa yang dimuliakan sama Allah. Biar kita bisa dimuliakan sama Allah. Kodoin. Kalau ninggalinnya banyak subuh, ya udah sekarang nih kamu berarti mesti sering-sering kodok sholat subuh. Apakah waktunya harus di waktu sholat subuh? Enggak. Yang namanya kodok memang sholat yang dikerjakan tidak pada waktunya. Hanya saja ada 3 waktu sholat yang kamu enggak boleh mengerjakan sholat kodok di sana, yaitu habis subuh sampai matahari terbit, sampai masuk waktu duha. Habis asar sampai matahari terbenam. Sama pas ketika matahari tepat berada di atas kepala kita kurang lebih 10 menit sebelum duhur. Sisanya yang lain, waktu duha, kamu mau kodok, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, boleh. Antara maghrib dan isya, mumpung masih punya wudhu nih, saya mau kodok sholat dah. Sholat subuh saya mau kodokin 10 kali. Boleh. Silahkan, selagi masih ada umur. Kalau kamu merasa di masa-masa lalu pernah ninggalin sholat, maka kerjakan aja. Ibu tahu, saya pernah lihat orang yang seneng banget makodok sholat. Padahal hasya, dia nggak bakalan pasti ninggal sholat dalam hidupnya. Tapi sering banget kodok sholat. Kamu tahu siapa? Hubabah Nur. Sering banget kodok sholat. Apalagi kalau datang di bulan Ramadan. Kamu barengan sama Hubabah Nur. Hubabah Nur setiap habis selesai sholat fardu, sholat kodok. Tiap habis selesai sholat fardu. Selama bulan Ramadan. Saya pernah nanya, Hubabah, kenapa sholat kodok di bulan Ramadan? Ya, kita gak tahu Halimah, mungkin ada sholat kita dulu yang terbengkalai. Ya Allah, kalau sholatnya Hubabah Nur terbengkalai, sholatnya kita apaan? Kececeran kayaknya ya. Berantakan nih kayaknya kita ini. Orang paling jaga sholat Hubabah Nur itu. Segitunya teman-teman sekalian, banyak bener kodok sholatnya. Mudah-mudahan nih kita bisa jadi orang-orang yang ngerti betapa pentingnya hubungan kita bangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat,
yang mentingin Allah, dia akan dipentingkan Allah. Siapa yang meremehkan urusan antara dia dengan Allah, berarti dia telah meremehkan Allah. Dan siapa yang meremehkan Allah, jangan salahkan siapa-siapa jika dia diremehkan oleh Allah. Doa saya kok nggak mustajab lah. Ya gimana kamu sama sholat kamu? Gimana kamu sama sholat kamu? Saya kok hidupnya kayak gini amat ya. Coba liatin sholat kamu, coba liatin. Rapi, bagus, benar, atau masih berantakan? Mudah-mudahan Allah jaga salat-salat kita, amin. Salat keluarga kita, amin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya dan keluarga saya selalu menjaga salat-salat saya, ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, dan juga keluarga saya semuanya, ya Allah, kabulkanlah doa-doa saya. Umi saya juga dulu tuh seneng banget sama sholat. Sama sholat seneng banget. Subhanallah, subhanallah. Saya bilang, Umi, saya mau sholat, Mi. Jamaah gak ada temennya. Kata Umi, yuk sholat. Saya bilang, Umi belum sholat. Udah. Sholat lagi. Habis selesai sholat, abang saya datang. Abang saya lihat gitu. Sholat apa, Mi? Sholat, kata Umi. Kan Umi tadi udah sholat. Bahkan udah nemenin saya sholat. Udah berapa kali tuh. Ya, seneng banget sholat. Ya, kali-kali Umi zaman dulu. Masya Allah, Masya Allah. Hamba-hamba yang punya rasa takut pada Allah SWT. Siapa yang punya rasa takut kepada Allah di dunia, Allah akan membuatnya merasa aman saat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan siapa yang selalu merasa aman dari Allah di dunia, jangan salahkan siapa-siapa kalau di akhirat nanti dia akan setengah mati ketakutannya. Kita pilih ngerasa takut di dunia aja deh, biar nanti di akhiratnya kita dikaruniai rasa aman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi yang punya qada sholat, yang punya qada ibadah-ibadah diqadain. Yang punya amal-amal ibadah wajib yang kita tinggalkan, kita qadakan. Yang berat ini kalau urusannya sama orang. Emang urusan sama orang. Urusan sama orang ini berat, teman-teman. Berat banget. Apalagi kalau kaitannya sama harta. Wah, udah luar biasa repotnya itu. Luar biasa repotnya. Andai kamu tahu kerepotan macam apa yang akan kamu rasakan di akhirat nanti akibat harta haram yang masuk dalam kepemilikanmu, yang kamu makan, yang kamu kuasai, niscaya kamu tidak akan pernah berani untuk mengambilnya. Andai kamu tahu, repot urusannya, setengah mati. Setengah mati. Nabi Isa bercerita. Kata Nabi Isa, satu waktu saya lewatin kuburan. Penasaran sama keadaan yang ada di dalam kubur, Nabi Isa gali kubur itu. Kemudian didapati di dalamnya ada mayat yang sudah membusuk. Tapi dengan mukjizat Nabi Isa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar mayat tersebut dihidupkan kembali.
Gum ya Abdullah biidznillah. Mayat tersebut hidup lagi. Agamatil qiyamah, agamatil qiyamah. Apakah sudah hari kiamat nih? Udah hari kiamat nih ya? Kata Nabi Isa, la bal ruhullah yas'aluka an halik. Enggak, belum kiamat. Saya hanyalah ruh Allah. Saya hanyalah Nabi Isa yang ingin bertanya mengenai keadaanmu. Alhamdulillah Nabi Isa, alhamdulillah. Terima kasih wahai Nabi Isa. Kau bangkitkan saya kembali. Makasih wahai Nabi Isa. Dia bilang, wahai Nabi Isa, saya ini adalah orang soleh dari umatmu. Gak pernah tinggal sholat, gak pernah tinggal ibadah, berusaha berbuat baik sama siapapun. Hanya saja wahai Nabi Isa, saya ini kan tukang jual kayu bakar. Saya ambil kayu bakar di hutan, kemudian saya jual. Ada seseorang beli kayu bakar saya semuanya. Kemudian dia bilang, kalau kamu bawakan kayu bakar saya ke rumah saya, berapa saya tambahkan ongkos kirimnya? Saya pun kasih tahu kamu tambahkan sekian. Dia pun memberikan. Membayar kayu bakar tersebut bersama dengan ongkos kirimnya. Yang artinya kayu bakar tersebut sudah bukan punya saya lagi. Tapi punyanya dia. Di tengah jalan saat saya bawa kayu bakar itu, wahai Nabi Isa, ada makanan nyelip di gigi saya, rasanya gak enak banget. Pernah? Sering? Biasanya kacang, ya kan? Biasanya daging gitu ya. Dia bilang gak enak banget nih nyelip. Akhirnya saya ambil tuh sedikit dari kayu orang itu. Buat nyela-nyelain gigi saya. Akhirnya di tengah jalan saya baru sadar gitu. Saya bilang, ya Allah ini kan udah bukan punya saya lagi. Saya lemparkan kayu itu begitu saja. Saya lupa minta halal sama yang punya. Wahai Nabi Isa, sejak saya dimasukkan ke dalam kubur sampai sekarang, saya dikasih kenikmatan kecuali gigi saya. Yang terus-terusan diselah-selahi dengan kayu dari api neraka. Ngeri benar. Udah deh, jangan berani-berani sama yang bukan milikmu. Ustazah bukan punya saya sih, tapi punya suami saya. Punya kamu bukan? Punya suami saya. Tapi punya kamu bukan? Punya siapa? Halal apa enggak halal? Kamu bilang sendiri ya. Ustazah, bukankah pada harta suami terdapat hak istri? Tapi kalau dia udah ngasih uang jajan, dia udah penuhi kebutuhan rumah tangga, nggak ada yang kurang. Kalau kamu nemu duit di saku baju dia, balikin. Segitunya suami istri itu ya. Apalagi yang lebih kurang dari itu. Saudara sama saudaranya. Harta saudaramu adalah miliknya. Harta saudaramu miliknya. Karena juga nih, buat ibu-ibu yang masih pada punya anak-anak kecil, Bu, kasih tahu tentang makna kepemilikan yang benar mana. Misalnya, udah kita bagi nih punya kakak ya, ini punya adik, ini punya ini, punya ini. Kalau si kakak misalnya habis punyanya dia habis, dia ambil punyanya adiknya, tegur. Kalau si adik misalnya, oh punya adik dimakan ya sama kakak. Jangan kemudian kita bilang sama adiknya, pelit amat sih dek, udah biarin aja dek. Jangan. Punya kakak, punya adik juga kok, hati-hati. Ucapan itu hati-hati. Punya kakak, punya adik juga, enggak gitu.
Enggak gitu. Punya kakak, punya adik. Ya. Kalau misalnya ada anak kamu minta sesuatu sama kamu atau ngambil sesuatu yang milik kamu belum dikasihin, tegur. Itu kan punya mama sayang. Kalau kamu mau minta sama mama, nanti mama kasih. Jangan kemudian, ya gak apa-apa, yang ada semuanya adalah milik kita bersama. Enggak gitu. Kasih tahu mereka tentang makna kepemilikan. Biar mereka ngerti untuk berhati-hati terhadap yang bukan miliknya. Yang bukan haknya. Berat teman-teman, berat. Urusan sama hartanya orang kalau kamu sampai bawa mati berat luar biasa. Berat luar biasa. Nabi Muhammad bercerita. Danik min haram, kata Nabi Muhammad. Satu danik dari yang haram. Haram tuh macam-macam. Yang kamu ambil tanpa ada haknya. Yang kamu kuasai padahal tidak sepenuhnya milikmu. Punyanya orang lain. Apapun aja. Termasuk hutang yang kamu tidak berniat membayar. Ya, hutang. Tapi kalau orangnya udah lupa, alhamdulillah. Jangan. Sesedikit apapun, hutang-hutang. Lain kalau dikasih, ya dikasih. Tapi selagi kamu bilangnya hutang, harus kamu bayar. Kata Nabi Muhammad SAW, danik min haram. Danik itu pecahannya dirham. Jadi mata uang tuh di zaman Nabi paling tinggi namanya dinar. Itu terdiri dari mata uang emas. Di bawahnya itu ada namanya dirham, terdiri dari mata uang perak. Di bawahnya itu ada pecahan-pecahan kayak receh lah gitu. Namanya danik. Teman-teman sekalian, kalau di duit kita sih ya, duit kita tuh nilainya tinggi sih. Jadinya agak susah mau ngomonginnya gitu. Di kita nih misalnya gitu kayak 10.000 perak deh gitu. Yang kalau dibeli makanan tuh ya dapatnya juga bukan makanan yang enak gitu kan. Bukan makanan yang kayak misalnya kamu mau beli makan siang atau makan malam gitu ya. Nilainya 10.000. Itu kan dapatnya juga bukan yang ya kalau kamu pergi ke restoran Padang misalnya gitu. 10.000 dapat rendang tapi kuahnya doang. Ya. Buat rendang tapi bumbunya doang. Bukan begitu? Sehingga sekalian yang saya muliakan, kata baginda kita Nabi besar Muhammad, danik min haram. Satu danik, 10.000 perak dari yang haram di dunia. Jadi yang bukan haknya kamu kuasai. Sedanik doang, 10.000 perak doang. Harus kamu bayar di akhirat kata Nabi dengan 70 sholat fardumu yang diterima sama Allah. 70 sholat fardu yang diterima sama Allah. Masalahnya nih yang diterima sama Allah. Itu 10.000. Kamu bayangin kalau yang kamu ambil 1 juta. Berapa sholat yang harus kamu bayarkan? Bayangin kalau yang kamu kuasain, yang kamu ambil 10 juta. Ya Allah, ya Allah. Serem. Urusan sama harta orang, kalau sampai kamu bawa mati teman-teman. Bahaya banget, bahaya banget. Mesti lebih hati-hati kita jalanin hidup. Insya. Mesti terus belajar buat hati-hati nih. Ini kita nih lewat jalan kehidupan nih kayak kita lagi lewat di atas jembatan Sirat ini mesti hati-hati banget ini. Meleng sedikit, salah sedikit, terjerumus jatuh. Jatuhnya bukan main-main teman-teman.
murka Allah, neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ustadzah, tapi kan saya anaknya siapa? Masa Nabi Muhammad gak mau ngasih syafaat sama saya? Tapi kan saya kenal sama si ini. Saya ceritain. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, pemuda. Satu waktu dia nanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, in ujahid nafsi fi sabilillah. Kalau saya berperang di jalan Allah sebagai tentaramu, kurang apa nih? Khidmah sama Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad berjuang di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya datang perang bersama denganmu wahai Rasulullah, membela agama Allah hingga saya menumpaskan banyak orang kafir, akan tetapi saya kemudian terbunuh wahai Rasul. Saya banyak bikin mati orang-orang kafir, tapi sayanya juga kemudian mati nih Rasul. Jadi ibadah banyak banget tuh kan, tinggi banget itu. Sampai berkorban nyawa buat agama ini. Ya Rasulullah, apakah semua dosa-dosa saya Allah ampuni? Nabi Muhammad bilang, bala. Iya. Semua dosa kamu Allah ampuni. Semua wahai Rasul, semua dosa kamu Allah ampuni. Dia senang banget. Lebih ya Rasulullah sa'adik. Baik wahai Rasulullah, saya siap berjuang di jalan Allah. Dia jalan meninggalkan Nabi beberapa langkah, dipanggil lagi. Ya hadza, tunggu dulu. Nah, dek. Pemuda. Dia balik lagi, balikin badan lagi. Nabi Muhammad bilang, illadden, kecuali hutang. Hutang kamu seperti apapun akan tetap ditagih meskipun kamu tewas bersimbah darah perang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seram urusan hutang, urusan duit, ngeri. Udah deh. Ibarat katanya nih ya, bikin dosa yang lain aja deh gitu. Walaupun dosa yang lain juga jangan, ya kan? Tapi ini dari beratnya urusan kaitannya sama orang, teman-teman. Itu sampai kayaknya tuh kayak yang, kalau kamu mau bikin dosa mendingan yang lain aja nih. Jangan sentuh-sentuh urusan yang ini nih. Urusan sama manusia. Kenapa gitu? Karena kalau urusannya sama Allah, Allah tuh maha pengampun, maha pemaaf, maha baik. Tapi kalau urusannya sama orang, Ustazah berarti kan kita minta maaf nih Ustazah. Ya masalahnya orang itu memaafkan dengan lega hati apa enggak gitu kan. Atau, nih hati-hati lagi nih. Hati-hati lagi nih. Kamu ngerasa kayak yang, udahlah. Daripada nih kita minta maaf nih di dunia nih ya. Nanti akhirnya dia malah marah pas dia tahu bahwa kita yang berbuat dosa, berbuat salah sama dia gitu. Selama ini dia gak tahu nih siapa yang ngambil duitnya gitu. Misal ya. Udah deh mendingan kita minta maaf aja sama Allah gitu kan. Di dunia nih kita gak usah minta maaf sama dia gitu. Udah kita taubat, kita bener-bener kita udah ninggalin nih. So ikut sekalian. Di akhirat dia baru tahu. Apakah kamu pikir dia akan membiarkanmu begitu saja? Orang di akhirat semuanya perlu sama pahala. Jadi jangan kamu pikir kalau datang di hari akhirat nanti orang semuanya akan berbuat baik. Kayak yang iya deh saya maafin, dia adik
dia kakak saya, dia istri saya, dia saudara saya, dia teman dekat saya, dia juga pernah berbuat baik sama saya. Enggak gitu. Orang di akhirat itu bakal saling menuntut satu sama lain. Bahkan ibu kepada anaknya. Bahkan anak kepada ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min akhi sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Di akhirat orang akan lari dari saudaranya. Di akhirat orang akan lari dari pasangan hidupnya, istrinya, teman dekatnya. Orang akan lari dari anak-anaknya. Hubabah Nur bercerita, nanti akan datang seorang ibu kepada anak-anaknya. Dia kemudian bilang, "Nak, kasih dong ibu tambahan amal soleh. Kamu dulu ibu hamil kamu 9 bulan. Ibu melahirkanmu dengan separuh nyawa ibu. Ibu menyusuimu nak sampai bermalam-malam begadang karenamu. Ibu minta tambahan amal soleh darimu nak. Biar ibu selamat." Anaknya liatin kemudian bilang, "Man anti? Kamu siapa?" Seorang istri akan bilang pada suaminya, dia bilang, "Ayo dong, saya tuh mau segala macem biar kamu seneng waktu di dunia. Sekarang saya minta tambahan pahalamu. Mau? Enggak." Semua orang saling melepaskan diri satu sama lain. Satu sama lain. Ngeri banget teman-teman, ngeri banget. Sesuatu yang sangat serius menanti kita sesudah kematian kita. Jangan ambil lalu, jangan gak peduli. Jangan, alah cuman segitu aja, berlebihan banget sih. Alah orang kamu tuh loh, cuman teman saya ambil segitu doang gak kamu maafin. Enggak. Urusannya tidak akan menjadi remeh. Apalagi kalau taunya di akhirat. Nabi Muhammad cerita. Sesudah sebelumnya bertanya. Kata Nabi, "Araftum manil muflis?" Kamu tahu siapa orang bangkrut? Para sahabat menjawab, yang punya harta dan punya hutang. Tapi hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia punya, wahai Rasul. Kata Nabi Muhammad, iya, itu bangkrut. Menurut kalian, tahukah kalian siapa orang bangkrut menurut Allah? Menurut Allah. Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad menjawab, Ja'a rajulun, datang seseorang bil hasanat kal jibal. Datang seseorang di negeri akhirat membawa pahala sebesar gunung. Dia bawa dengan bangga. Ada zikir, ada Quran, ada tahajud, ada sedekah. Ada hadir majelis taklim, ada ilmu, ada begitu banyak amal ibadahnya. Puasanya rajin, bahkan ada umroh, ada haji. Ada santunan anak yatim, ada keluarganya juga. Datang nih, bawa pahala segede gunung. Walakinnahu dhalam dzak wa syatam ala dzak wa ghtaba ala dzak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi waktu hidup di dunia
Dia nyakitin hatinya si fulan, dia mengambil haknya si fulan, dia nipu si fulan, dia bohongin si fulan, dia ngatain si fulan, dia ngejek si fulan, dia. Ada banyak orang. Faja'al ghurama ilallahi ta'ala. Maka orang-orang yang pernah dizalimi ini pada nagih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dia pernah ngomongin saya, Allah, dia pernah ngambil uang saya, Allah, dia pernah bohongin saya, Allah, dia pernah menzalimi saya, Allah, dia pernah nipu saya, Allah, dia pernah ngatain saya. Allah kemudian mengatakan kepada mereka semuanya, ambillah pahalanya seukuran kezaliman yang pernah dia lakukan pada kalian. Maka semuanya ngambil. Ngambil pahala sedekahnya, ngambil pahala sholatnya, ngambil pahala tahajudnya, ngambil pahala. Ambil, habis. Masih datang juga orang. Ya Allah, dia pernah menzalimi saya ya Allah hari itu ya Allah. Dia pernah ngata-ngatain saya, menghina saya ya Allah. Tolong ambil pahalanya, udah habis ya Allah. Taruh dosa kamu buat dia. Taruhlah dosa kamu buat dia. Itu orang bangkrut yang sesungguhnya. Dia punya pahala tapi gak imbang sama dosa yang antara dia sama manusia. Mendingan cari selamat deh, mendingan cari selamat. Pinter-pinter jaga lisan, pinter-pinter jaga tangan. Dari orang, pinter-pinter jaga lisan, pinter-pinter jaga tangan. Yuk. Buat teman-temanku sekalian, jangan ada di antaramu yang jadi netizen julid. Komentar-komentar buruk di media sosial seseorang. Gak usah. Ustadzah, saya mah nulisnya gak pakai akun saya Ustadzah. Tapi pakai akun palsu. Pakai fake account. Dia gak tahu siapa kamu, tapi Allah tahu. Kamu pikir saat kamu ngomong barang-barang pedes, kalimat-kalimat nyakitin hati orang, pakai jempol kamu pikir gak dihisab sama Allah? Kamu pikir gak akan dipertanyakan sama Allah? Allah tahu, teman-teman, Allah tahu. Udahlah yuk. Berbuat baik aja deh sama semua orang. Kita nih niat berbuat baik sama semua orang aja. Belum tentu bisa kita kerjain. Apalagi kalau belum hati kamu punya keinginan untuk si ini nih. Si itu tuh. Apalagi kalau kamu punya niat-niat berbuat buruk sama orang lain. Kita niat pengen berbuat baik sama setiap orang. Kita niat pengen jaga nih kita punya lisan jangan sampai nyakitin hati orang. Segitu aja. Ada aja. Betul? Ya, baca-baca doang mah gak apa-apa. Semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Belajar buat lebih hati-hati jalanin hidup. Gak buat siapa-siapa kok, buat kamu sendiri. Gak buat siapa-siapa. Tapi dia emang jahat banget Ustazah, saya gemes. Saya gemes Ustazah.
Maksud kamu tuh, saya mau bantuin Ustazah malaikat atid. Gak usah. Malaikat rokib, malaikat atid udah nyatet semuanya kok, tenang aja, gak usah. Yang baik mau orang. Teman-teman seiku sekalian, yang baik mau orang. Orang tuh kalau baik mau orang, Allah gak akan pernah sia-siakan kebaikannya. Yang baik. Innallaha la yadhi' ajra man ahsana amala. Allah gak akan sia-siakan sedikit pun pahala amal kebaikan kita. Hati kita nih mesti kita benerin, ya Allah, minta biar hati kita jadi hati yang bagus, hati yang bersih, hati yang selalu bisa berbuat kebaikan kepada siapapun. Jangan teman-teman, jangan. Bahkan kepada yang kamu dibolehin sekalipun. Katanya anak kalau gak sholat umur 10 tahun boleh kita pukul. Iya, hadisnya emang bilang begitu. Tapi bolehkah sebenarnya kamu pukul? Pada prakteknya Nabi Muhammad gak pernah mukul bahkan binatang sekalipun. Kamu ingat ceritanya Ibnu Qudamah? Ingat? Kasih cluenya Ustazah. Depannya apa dulu, ntar kita ingat. Bu, ada sahabat Nabi Muhammad. Mukanya itu kelihatan kayak sedih terus. Satu hari sering ditanyain sama orang-orang, muka kamu kayak sedih banget gitu sih, Abu Qudam. Iya nih. Tapi gak pernah cerita. Satu hari yang nanya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang nanya Nabi itu mesti dijawab. Tanya sama Nabi Muhammad SAW. Mali arak. Saya kok kenapa ya lihat muka kamu tuh kayak sedih terus, kata Nabi. Iya Rasul. Saya nih punya sesuatu hal ya Rasulullah. Yang kalau saya ingat, saya gak bisa nikmatin hidup. Saya gak enak makan, gak enak tidur. Dan itu ada terus di pikiran saya Rasulullah. Apa itu, coba cerita. Dia bilang, Rasul, saya kan dulu belum Islam tuh. Kau belum ada di atas muka bumi ini ya Rasulullah. Saya pergi berdagang ke negeri orang, istri saya lagi hamil. Saya nggak mau punya anak perempuan. Di kampung kami anak perempuan dikuburkan hidup-hidup. Dia bilang, saya ternyata perginya itu kelamaan. Karena kami ketangkep pasukan musuh, kemudian kami ditahan sebagai tawanan, itu bertahun-tahun. Saya pulang 6 tahun kemudian, dan ternyata beneran saya punya anak perempuan. Dan dia dibiarkan hidup tentu saja oleh ibunya, istri saya. Saya tuh sebenarnya nggak tega gitu, tapi saya malu sama kaum saya. Saya malu sama kaum saya. Mereka kayak ngata-ngatain saya. Nggak berani nguburin anak cewek, punya anak cewek. Saya dianggap kayak cemen. Saya dianggap kayak apa tuh namanya? Orang yang gak punya keberanian gitu. Pengecut. Saya dianggap semacam itu. Malu sampai saya. Akhirnya saya menguatkan hati. Saya bilang sama istri saya, dandanin anak kita.
Istri saya begitu saya ngomong gitu, dia udah langsung paham. Bahwa anaknya nih mau dikubur hidup-hidup gitu. Karena biasanya memang bapak kalau mau nguburin anak ya didandanin dulu. Dia bilang, istri saya nangis-nangis. Kemudian bilang, janganlah, jangan. Saya bilang, apa sih kamu gak tahu urusannya. Bawa malu buat keluarga, kamu gak ikut-ikutan nanggungnya. Akhirnya saya pun jalan sama anak saya. Di tengah jalan anak saya tuh cerita-cerita. Saya kok liatin dia rasanya gak tega gitu. Udah 6 tahun, umurnya 5 tahunan lebih gitu. Dia bilang akhirnya sampai di tempat memang biasa orang nguburin anaknya, saya mulai gali. Anak saya nungguin di situ, dia jongkok aja. Pernah dia memberhentikan saya, dia bilang, ayah sebentar ya. Berhenti deh ya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, nih kotor ayah, dia bersihin jenggot saya. Rasanya saya kayak mau nggak jadi gitu. Rasanya kayak saya nggak tega banget gitu. Tapi kebayang ketawanya orang-orang, kebayang saya dikata-katain orang. Kalau saya nggak berani nguburin anak saya hidup-hidup. Akhirnya begitu udah dalam, saya ambil anak saya dorong anak saya masuk ke dalam lubang tersebut. Dia bilang, ya abata dhayya'tal amanah, ya abata dhayya'tal amanah. Diajarin sama ibunya. Ntar kalau bapak kamu nak dorong kamu bilang begitu. Anaknya bilang, ya abata dhayya'tal amanah. Ya kenapa engkau sia-siakan amanat? Kenapa engkau sia-siakan amanat? Saya rasanya kayak mau gak tega hati, saya mau narik dia gitu. Tapi tiap kali begitu saya kebayang ketawanya orang-orang, teman-teman saya yang pada ngeledekin saya. Punya anak perempuan. Dia bilang, saya ambil gundukan tanah tadi, segera saya tutup dia. Dia nangis, teriak. Sampai kemudian teriakan itu enggak saya dengar lagi. Ya Rasulullah, waktu itu belum ada Islam, wahai Rasul. Tapi setiap kali saya ingat hal itu, saya gak bisa maafin diri saya, Rasul. Kenapa saya bisa berbuat keji kepada anak kecil ini, wahai Rasulullah? Dia nangis depan Nabi Muhammad. Sampai ketika dia merasa tangisannya udah sangat panjang. Dia heran kok Nabi diem aja gitu. Pas dia pandang wajah Nabi Muhammad, bahkan air mata mengalir dari selah-selah jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nangis sesenggukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kuntu mab'utsan fi dzakal yaum la uqimu 'alaikal hudud." Andai saja saya hari itu sudah diutus Allah Subhanahu wa taala, saya akan kubur kamu hidup-hidup sebagaimana kamu telah mengubur anakmu. Saudariku sekalian, kamu diberi anak sama Allah Subhanahu wa taala yang sayang. Ingat-ingatin ucapan saya. Tiap kali kamu mau marah sama anak kamu, mau pukul anak kamu, mau cubit anak kamu, mau jewer anak kamu, ingetin. Kalau Nabi Muhammad ada,
Nabi Muhammad bakal bilang begini, sebagaimana ucapan Nabi kepada sahabatnya. Kamu pukul anak kamu, kamu yang akan aku pukul. Kamu cubit anak kamu, aku pengen cubit kamu. Karena anakmu, walaupun ia lahir darimu, ia adalah umatnya Nabi Muhammad. Bukankah pernah kamu dengar betapa Nabi Muhammad sangat sayang pada umatnya? Kamu pikir Nabi gak sayang sama dia? Nabi sayang sama dia. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Bahkan bukan cuma pada anakmu sendiri, anak tetanggamu, anak siapapun. Jangan berani-berani. Dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu pengen diterima sama Nabi Muhammad yang baik, sama umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu kepengen dapat syafaat Nabi Muhammad yang baik sama umatnya Nabi Muhammad, saya menyampaikan kepadamu atas nama cinta sepenuh hati saya sampaikan padamu, tolong baik-baiklah kepada semua umat Nabi Muhammad. Apalagi yang masih kecil-kecil, jangan sakiti, jangan sakiti. Jangan sakiti. Jangan sakiti. Hidupmu masih panjang. Ada masa kuburan. Hidupmu panjang. Ada saat mahsyar. Hidupmu panjang. Ada saat hisab. Hidupmu panjang. Ada saat perhitungan amal. Hidupmu panjang. Ada saatnya kamu berharap minum dari telaga Nabi Muhammad. Hidupmu panjang. Ada saatnya kamu akan panggil Nabi Muhammad. Kalau kamu kepengen diterima sama Nabi Muhammad dan dapat syafaat Nabi Muhammad yang baik sama umatnya Nabi Muhammad. Ingat-ingat ucapan saya, Bu. Ingat-ingat ucapan saya, Kak. Ingat-ingat ucapan saya, Dek. Ingat-ingat ucapan saya. Ingat-ingat. Biar kita nggak banyak nyeselnya di akhirat. Biar kita nggak banyak nyeselnya di akhirat. Insya. Wa idza tabal 'abd min dunubihi 'ala al-wajhi alladhi wasafnahu wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bukan cuma didengar tapi diamalkan. Saya yang bicara juga mudah-mudahan bukan hanya bicara tapi dapat saya amalkan. Pengen bisa punya hati yang gak tega menyakiti siapapun. Itu orang kalau sama Allah dikasih hadiah satu itu dia kayak udah dikasih jalan keselamatan dunia akhirat. Apa itu? Dikaruniai hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Orang kalau sama Allah punya dikasih hadiah itu kayak dikasih tiket judulnya tok bebas neraka, tok bebas siksa, tok bebas derita dunia akhirat. Apa itu? Hadiah kartunya itu hadiahnya berupa punya hati tidak tega menyakiti siapapun. Semoga Allah anugerahkan. Semoga Allah anugerahkan. Semoga Allah anugerahkan. Hadhihi niyah wa bikulli niyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jami'il fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizki, wa taubatan qablal maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afwik, wa halawata munajatik. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Ya Allah, sayangi semuanya ya Allah. Pandanglah dengan rahmat-Mu semuanya ya Allah. Yang hadir di sini ataupun yang sedang mendengarkan kajian ini, dimanapun saja kami berada, kami mohon padamu ya Allah. Pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bimbing semuanya ya Allah. Bimbing semuanya ya Allah. Jangan pernah lepaskan bimbingan-Mu dari kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan pernah lepaskan bimbingan-Mu dari kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami hati yang baik ya Allah. Hati yang beriman padamu, hati yang mencintai-Mu dan mencintai Nabi Muhammad lebih daripada cinta kami terhadap apapun dan siapapun. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, karuniakan keindahan dalam hati kami. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami hati yang tak sampai hati menyakiti siapapun. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan salehah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Hiburlah yang sedang sedih di antara kami ya Allah. Kabulkan hajat yang sedang berhajat di antara kami ya Allah. Sehatkan yang sedang sakit, mudahkan yang sedang sulit, lapangkan yang sedang sempit. Kami mohon padamu kasih sayang-Mu ya Allah, agar selamat hidup kami dunia dan akhirat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tutupkan aib-aib kami ya Allah. Perkenankan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jangan halangkan kami dari syafaat Nabi Muhammad. Kami dan seluruh keluarga kami terimalah ya Allah.
Dan jadikan kami semua umat yang diterima sama Nabi Muhammad. Jangan ada yang diusir dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang dikeluarkan, jangan ada yang dipecat, jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang tersisa, semuanya ya Allah. Kumpulkan kami semua di belakang Nabi Muhammad. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang soleh. Jangan biarkan seorang pun di antara kami terhalang dari keberkahan wali. Jangan halangkan seorang pun di antara kami terhalang dari keberkahan Nabi. Jangan halangkan seorang pun di antara kami, ya Allah, terhalang dari keberkahan para ulama-ulama. Ya Allah, hidupkan kami dengan rasa cinta kepada mereka. Hingga di hari akhirat nanti kami dapat berkumpul bersama mereka. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, kami dan seluruh keluarga kami, jangan biarkan meninggalkan sholat. Kami dan seluruh keluarga kami, jangan biarkan ada yang durhaka sama orang tua. Kami dan seluruh keluarga kami, ya Allah, jangan biarkan ada yang celaka. Kami mohon bimbingan-Mu senantiasa, ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan salehah, matihkan kami dalam husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya. Saya boleh dikasih jalan buat keluar? Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Kemis pertama bulan Agustus. Waktu ternyata begitu cepat ya, majelis kita sisa 2 lagi. Sebelum libur lagi, libur mulu. Bulan depan akhir Agustus kita sudah akan memasuki bulan Maulid. Baik. Terima kasih, nanti Ustazah Khadijah akan pimpin doa akhir majelis. Rabbana fa'na bima 'allamtana dan seterusnya. Saya pamitan dari sini, insyaallah ketemu lagi di waktu yang akan datang. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.